Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di video pembahasan prediksi soal Lukom Nurse keperawatan medikal bedah, khususnya tentang ginjal dan perkemihan. Jadi ini merupakan video part sekian ya untuk tentang ginjal dan perkemihan. Jadi langsung saja kita ke soal nomor 11. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena CKD stage 5. Pasien mengeluh sesak nafas dan tanpa kode manasarka atau pembengkakan atau penumpukan cairan yang terjadi akibat penumpukan cairan yang terjadi pada seluruh tubuh pasien yang menderita kode manasarka tersebut. Kemudian hasil TTV didapatkan tekanan darah 180 per 100 mm hidragirum dari 120 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit, dan terjadi peningkatan jugular vena pain. Kemudian pertanyaannya, apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien? A. Pola nafas tidak efektif. B. Gangguan ventilasi spontan. C. Risiko infeksi. D. Hipervolemi. Ataukah E. Risiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Jadi seperti yang sudah tertera ya di sini, di kata-kata atau kalimat yang bertanda atau berwarna merah, di mana pasien tersebut mengeluh sesak nafas dan tanpa kode manasarka, kemudian adanya peningkatan nadi yaitu 120 kali per menit dan adanya peningkatan JVP. Kemudian di sini jawabannya D, hipervolemi. Kenapa sih jawabannya hipervolemi? Jadi kita buka lagi untuk buku SDKI-nya, yaitu pada halaman 62 untuk diagnosa hipervolemi. Seperti yang kita tahu, definisi dari hipervolemi adalah peningkatan volume cairan intravaskular, interstisial, dan atau intraseluler. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, gangguan mekanisme regulasi, kelebihan asupan cairan, kelebihan asupan natrium, gangguan aliran balik vena, dan efek agen farmakologis misalnya kortikosteroid, kemudian tolbutamid, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa gejala dan tanda mayor yang sesuai, yaitu seperti dyspnea atau sesak nafas. Kemudian untuk objektifnya ada tanda mayor seperti edema nasarka dan adanya jugular venous pressure yang meningkat. Jadi jawabannya benar, yaitu adalah hipervolemi. Next, nomor 12, seorang perempuan usia 17 tahun akan melakukan dialisis di ruang HD di antara anaknya. Kedua kaki pasien tampak bengkak dan setelah dihitung berat badannya meningkat 7% dibandingkan berat badan keringnya. Hasil TTV didapatkan tekanan darah 170 per 90 mm hidragirum nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 21 kali per menit. Pasien mengaku selama di rumah sering mencuri-curi minuman tanpa sepengetahuan anak-anaknya dan merasa kurang diperhatikan oleh keluarganya. Pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan? A. Menjelaskan bahwa pasien harus bisa mengatur dan patuh pada pembatasan cairan secara mandiri. B. Menjelaskan bahwa dukungan keluarga sangat penting dalam kepatuhan pembatasan cairan. C. Menjelaskan bahwa saat pasien di rumah dan tidak ada keluarganya, maka tidak boleh minum air sama sekali. D. Menjelaskan kepada pasien bahwa mencuri-curi minuman adalah perbuatan yang tidak baik. Ataukah E. Menjelaskan kepada pasien bahwa boleh minum sesuka hatinya asalkan rutin HD. Jadi sudah ditandai merah, yaitu pasien di sini mengeluhkan kedua kakinya bengkak dan adanya peningkatan berat badan sebesar 7% dibandingkan berat badan keringnya. Dan juga pasien tersebut mengaku selama di rumah sering mencuri-curi minuman tanpa sepengetahuan anak-anaknya, dan pasien tersebut juga merasa kurang diperhatikan oleh keluarganya. Jadi kita fokus pada apa yang pasien katakan dan pasien rasakan. Jadi seperti yang bergaris bawah, merasa kurang diperhatikan oleh keluarganya. Maka jika seseorang itu mengalami atau merasa kurang diperhatikan, maka jawaban yang tepat adalah B. Menjelaskan bahwa dukungan keluarga sangat penting dalam kepatuhan pembatasan cairan. Next,
Seorang laki-laki usia 55 tahun dengan CKD yang menjalani HD masuk RS karena mengalami bengkak. Pasien mengatakan bahwa bengkak terjadi karena tidak membatasi minuman. Pasien tahu bahwa dia harus membatasi cairan yang masuk, namun tetap melanggarnya karena tidak kuat haus. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada pasien? A. Kurang pengetahuan. B. Ketidakpatuhan. C. Gangguan pertukaran gas. D. Kekurangan volume cairan. Atau E. Risiko infeksi. Jadi seperti kalimat yang bertanda merah, yaitu pasien tahu bahwa dia harus membatasi cairan yang masuk, namun tetap melanggarnya karena tidak kuat haus. Jadi sesuai dengan yang sudah tertera, yaitu pilihan B. Kenapa jawabannya pilihan B? Kita buka lagi buku SDK-nya pada halaman 252. Untuk diagnosa ketidakpatuhan, definisinya perilaku individu dan atau pemberi asuhan tidak mengikuti rencana perawatan atau pengobatan yang disepakati dengan tenaga kesehatan sehingga menyebabkan hasil perawatan atau pengobatan tidak efektif. Jadi sesuai dengan data di kasus, di mana gejala dan tanda mayor yang sesuai yaitu pasien atau perilaku tidak mengikuti program perawatan atau pengobatan dan perilaku tidak menjalankan anjuran. Jadi jawabannya benar, yaitu B. Ketidakpatuhan. Next, seorang laki-laki berusia 69 tahun dirawat di rumah sakit karena BPH. Klien mengatakan sering BAK, abdomen tegang, urin terus menetes setelah berkemih. Kemudian keadaan umum lemah, tekanan darah 110/80 mm hidrogirum, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama yang muncul pada klien? A. Nyeri. B. Disfungsi seksual. C. Perubahan nutrisi. D. Risiko tinggi infeksi. Atau E. Gangguan eliminasi urin. Jadi kenapa jawabannya D? Karena dari kalimat atau kata-kata yang sudah kita tandai merah, dari sering BAK, urin terus menetes setelah berkemih, itu tentunya fokus ke gangguan eliminasi urin. Kita buka lagi buku SDKI-nya pada halaman 96, yaitu seperti yang kita tahu, gangguan eliminasi urin definisinya adalah disfungsi eliminasi urin yang bisa disebabkan karena beberapa hal seperti penurunan kapasitas kandung kemih, iritasi kandung kemih, dan lain-lain. Jadi untuk gejala dan tanda mayor yang sesuai dari buku STKI untuk diagnosa gangguan eliminasi urin yaitu subjektifnya urin menetes atau dribbling dan sering buang air kecil, serta untuk gejala dan tanda objektifnya ada distensi kandung kemih atau yang pasien rasakan yaitu abdomennya tegang, seperti itu. Next, perempuan berusia 35 tahun dengan diagnosa sindrom nefrotik mengeluh bengkak pada wajah, tangan, kaki, dan genitalia. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien memang mengalami swollen face and swollen genitalia. Itu artinya bengkak pada wajah dan bengkak pada genitalia atau alat kelaminnya. Pasien nampak sering menangis melihat kondisinya dan menolak dikunjungi oleh orang lain dan mengeluh sulit tidur. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama yang tepat pada kasus tersebut? Dari semua pilihan yang bertanda hijau yaitu gangguan citra tubuh. Nah, kita buka lagi untuk diagnosa gangguan citra tubuh di STK yang berada pada halaman 186. Seperti yang tertera, definisi dari gangguan citra tubuh sendiri adalah perubahan persepsi tentang penampilan, struktur, dan fungsi fisik individu. Dari data di kasus yang bertanda merah, didapatkan pasien nampak sering menangis melihat kondisinya dan menolak dikunjungi oleh orang lain dan mengeluh sulit tidur. Jadi kita bisa melihat pada gejala dan tanda mayor yang sesuai, yaitu pasien mengalami fungsi atau struktur tubuh yang berubah, yaitu adanya pembengkakan pada wajah, tangan, kaki, dan genitalianya. Kemudian untuk gejala dan tanda minornya sesuai pada
data objektif minornya itu ada pasien terlalu fokus berlebihan pada perubahan tubuh, kemudian adanya respon nonverbal pada perubahan dan persepsi tubuh, serta adanya perubahan pada hubungan sosialnya.